Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang karena ceramah dan nasihatnya, walaupun dulu saya mendengarkan cuma lewat radio dari luar Jawa sana, bisa merubah hidup saya yang dulunya tidak mengenal agama, sehingga saya dan keluarga bisa berhijrah. Alhamdulillah setelah kami pindah di Jawa bisa berkumpul dengan orang-orang yang baik-baik. Pertanyaan, setelah saya bertaubat dan melaksanakan perintah agama semampu saya, hati saya tidak bisa tenang karena takut akan kematian, karena dosa-dosa yang dahulu. Karena dulu saya agama sudah Islam, tetapi sholat semau saya, maksiat jalan juga. Kalau kafir sekalian jelas dosa saya diampuni setelah tobat. Ini saya Islam setengah kafir. Jadi takut mati sebelum amal baik saya bisa menutup dosa-dosa saya. Untuk itu mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, mudah-mudahan yang tanya ini Bapak ini termasuk golongan orang yang beriman. Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW, orang yang beriman itu kalau mengingat dosanya, dia seperti duduk di kaki bukit, di lereng bukit, di kaki bukit. Dan melihat bukit itu mau ambruk, mau rubuh. Seolah-olah bukit yang dia berduduk bernaung ngeyop atau istirahat di dekat bukit tadi, lihat bukitnya itu ambruk, mau ambruk, dan dia khawatir kalau kebruan bisa selamat saya menghindari bukit ini kalau sampai ambruk. Itu orang yang beriman mengingat dosa-dosanya, seolah-olah tidak bisa terhindar dari mau kebruan gunung. Lain dengan orang kafir, sekalipun dosanya sebesar gunung, orang kafir itu kalau mengingat dosanya dikatakan oleh Rasul seperti seekor lalat hinggap di hidungnya. Jadi seperti lalat kecil hinggap di hidung, dikesahane wis ilang gitu. Nah, kalau orang beriman walaupun dosanya tidak sebesar gunung, seperti dia mau kebruan gunung, maka kalau teringat dosanya, apa bisa selamat saya? Ya, sisa umur saya masih berapa? Apa bisa menutup kejelekan-kejelekan saya yang kita lakukan selama ini? Ya. Maka dengan begitu terus terdorong, sisa umur yang masih ada jangan disia-siakan. Perbanyak kebaikan-kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan yang banyak itu bisa menutup kejahatan-kejahatan. Maka kalau terlanjur banyak dosa, sekarang menjadi orang yang beriman, mengerti. Ya. Dulu ya betul ngaku Islam, tapi tidak mengerti. Ya mau Islam gitu saja. Ya, sholat sak geleme. Mau ada lagi yang mengaku Islam, sholatnya mau setahun pindu kok. Idul Fitri, Idul Adha. Itu yang ngakunya Islam. Setelah dengarkan radio MTA, dakwah, baru sadar bahwa saya itu belum Islam. Banyak Pak, tunggale sing kaya ngono. Tapi alhamdulillah walaupun masih ya sisa umur tinggal berapa kita tidak tahu, masih ketututan. Ya, masih ketututan. Dengan bertobat banyak menyesali diri, semaksimalnya perbuatan dosa dibendung, jangan ditambah lagi. Terus aktivitas hidupnya hanya mencari ridhonya Allah. Nah, supaya bisa begitu maka cari lingkungan. Kalau Bapak kemarin belum kenal pengajian, sekarang sudah kenal ngaji, masuk ikut ngaji. Ya, ikut ngaji. Di Jawa, alhamdulillah ketemu orang-orang baik-baik. Oh Jawa yang orang jahat-jahat ya banyak. Jangan dikecewain gue ada wong ape-ape tok. Ya kebetulan Bapak ini di Jawa ketemu pengajian, ikut orang-orang baik. Memang ngaji orang kumpulannya orang baik. Maka perintah Allah, ingat kembali ya surat Al-Kahfi 28. Supaya Bapak sabar.
berkumpul dengan orang-orang baik yang sudah ditemukan itu sabar. Ya. Tahan uji. Mungkin ana sing ora seneng diolok-olok, dipoyoki, wah saiki mulai ngaji nang ente ae. Engko apa-apa betah kuwi engko. Nah, gitu. Wis ora usah dirungokke ngono. Jadi baca Surat Al-Kahfi ayat 28, surat ke-18. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'tu 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Nah, ini diperhatikan, ini nasihat Allah ini. Supaya kita menjadi orang baik, supaya sadar, kumpul dengan orang-orang yang baik-baik. Orang yang baik itu seperti apa? Aktivitas hidupnya sepanjang hari hanya mengharap ridhonya Allah. Karena yang diharap ridhonya Allah tentu yang dilakukan perbuatan-perbuatan yang baik-baik. Sebab Allah tidak mungkin meridhoi perbuatan yang jelek. Nah, dibaca, diartikan dulu. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari. Nah, ya, bersabarlah kamu. Ya, berkumpul bersama-sama dengan orang yang menyeru pada Tuhannya, pada Allah. Di pagi dan senja hari, maksudnya sepanjang hari dari pagi sampai sore, ya. Yang dilakukan itu hanya mengharap ridhonya Allah. Supaya sabar kita. Walaupun kadang-kala ada cemoohan, ada caci makian, ada rasan-rasanan dan sebagainya, ada tuduhan-tuduhan yang negatif, sabarlah, nggak usah digagas gitu. Terus berikutnya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Ya, ya. Jangan kedua matamu berpaling dari mereka. Dari mereka itu mereka siapa? Mereka siapa? Mereka yang baik-baik tadi. Sabar berkumpul dengan orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik itu aktivitasnya hanya mengharap ridhonya Allah. Jangan kamu berpaling dari mereka, dari kumpulan orang yang baik-baik tadi, kamu tidak sabar. Nanti seperti Bani Israel. Bani Israel itu sudah berkumpul dengan nabinya, Nabi Musa saat itu. Berkumpul dengan sahabat-sahabatnya yang beriman. Berkumpul dengan nabi. Dah, wong urip bareng karo nabi ya lumayan enak kan. Kalau salah mesti dinasihati. Kalau keliru nanti diluruskan, sehingga bersama-sama Nabi, berkumpul bersama Nabi, tentu akan jaminan perbuatannya akan selalu dijamin kepadanya jalan yang lurus, yang diridhoi Allah. Ya. Tapi ayat tadi wala ta'tu 'ainaka anhum. Matamu jangan berpaling, tidak sabar berkumpul dengan orang-orang baik, hanya menginginkan perhiasan dunia. Nah, Bani Israil tadi juga begitu. Sudah berkumpul dengan Nabi, berkumpul dengan sahabat-sahabat yang beriman, yang baik-baik itu hanya karena makanan. Makanannya satu macam makanan. Ya. Dia diberi makanan mana dan salwa. Ya. Nah, itu seperti butiran-butiran bun itu. Nah, itu bisa menahan dahaga. Ya, pongkoran-pongkoran bun atau es itu dari kampanye nek ngelak itu bisa untuk minum. Apa itu seperti burung puyuh kecil. Burung puyuh. Ya, itu bisa dimakan, dagingnya bergizi. Sudah, sehingga untuk hidup bersama Nabi dijaga akhlaknya, dijaga agamanya, jauh dari maksiat. Makanannya pun cukup bergizi, mengenyangkan dan tidak akan kehausan. Karena untuk minum pun disiapkan mana dan salwa tadi, dua jenis makanan yang mengenyangkan, cukup bergizi. Tapi
Dengan alasan itu dia minta kepada Nabi Musa. Mintanya pun sudah kurang ajar ya. Mintakanlah ya Musa kepada Tuhanmu, bukan kok buat dimohonkan kepada Allah, enggak, minta kepada Tuhanmu untuk kami. Ya, mintakan kepada Tuhanmu tapi untuk aku. Apa yang diminta? Sayur mayur, timun, bawang merah, kacang adas, bawang putih. Saja harus meninggalkan lingkungan sekedar matanya kepengen itu tadi, dunia. Maka Allah katakan dalam surat Al-Kahfi tadi, wala ta'tu 'ainaka anhum uridu zinatal hayatid dunya. Ya? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan sampai aku mengikuti orang yang hatinya lupakan mengingat Allah. Karena lupa mengingat Allah, wattabahawahu, perbuatannya sudah tidak perhatikan perintah larangan Allah, dah tidak ikuti hawa nafsunya. Karena hawa nafsu yang dijadikan Tuhannya, wa kana amruhu furuta, maka akan menjadi orang yang melampaui batas. Coba Bani Israil tadi dibaca surat Al-Baqarah 61. Surat Al-Baqarah ayat 61. Wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa dhuribat 'alaihimuz zillatu wal maskanah wa ba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tidak tahan dengan satu macam makanan saja. Nah, ini kepada nabinya loh, hei Musa, saya tidak sabar di sini hanya satu makanan. Ya, terus karmu piye terus? Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu. Nah, ya dah. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami. Jadi kalau dia mohonlah kepada Tuhan atau mohonlah kepada Allah, tidak, Tuhanmu. Seolah-olah kan bukan Tuhanku itu. Minta kepada Tuhanmu. Tapi permintaanmu untuk aku gitu loh. Terus? Agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi. Nah, mohonlah kepada Tuhanmu agar Tuhanmu mengeluarkan apa yang ditumbuhkan oleh bumi untuk kami. Ya. Coba masa makanan cuma satu makanan, buat minta tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi antara lain ya, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya dan bawang merahnya. Ya, padahal di bumi itu tidak mungkin itu tumbuh padang pasir yang begitu ya. Jadi mintanya sesuatu yang kira-kira bisa tidak bisa nuruti nabinya tadi. Ya. Minta supaya Tuhanmu menumbuhkan. Amal di sini minta sayur-sayur yang ditumbuhkan di bumi ini. Ya, bumi ini suruh menumbuhkan sayur-sayur. Timun, bawang merah, kacang adas, bawang putih. Ya, yang semacam ini. Ya. Maka Musa langsung mengatakan, "Tastabdiluna alladzi wa'adna billadzi wa khair." Terus dibaca. Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Ya, ya kan?
Masa kamu berkumpul dengan orang-orang baik, bersama Nabi, bersama orang-orang soleh, makanan cukup, minuman cukup. Lah kok kamu rela mau meninggalkan lingkungan yang baik, sekedar kamu pengen timun, kepengen kacang, kepengen lah. Itu sesuatu yang rendah. Maka atas tabdiluna alladzi wa adna billadzi wa khair. Apakah kamu akan mengambil sesuatu yang rendah? Kamu buang yang baik tadi. Jadi mengambil yang rendah, yang baik dibuang. Ya. Jadi lingkungan yang baik, yang menyelamatkan, yang menuntun kepada kebenaran dan tidak kekurangan apapun, kenyang ya tidak kurang kenyang, haus tidak kurang untuk minum untuk hausnya, tidak, cukuplah. Lah orang itu kalau sudah minum cukup, makan cukup, kurang apa lagi? Ya kurang macam-macam tadi. Ya kurang macam-macam. Oh, kamu berarti lebih suka mengambil yang rendah daripada yang baik. Maka yang rendah kamu ambil, lingkungan yang baik kamu tinggalkan, kamu buang. Kalau begitu yang kamu kehendaki, ihbitu misra. Ya, pergilah kamu ke suatu kota. Fa innalakum ma sa'altum. Kamu nanti akan mendapati apa yang kamu minta. Ya, yang didapati apa? Waduribat alaihimudz zillatu wal maskanah wa ba'u bi ghadabin minallah. Ya, akhirnya kamu akan dapat kehinaan, kenistaan, ya, dan kemurkaan dari Allah. Mengapa demikian? Ya, dan kamu hidup bersama Nabi, bersama orang-orang soleh, kamu tinggalkan, tertarik dengan dunia, padahal dunia itu hanya mata'ul ghurur, mata'un qalil. Sudah, kamu tertarik ke sini. Maka kamu nanti akan dapat itu, ambil yang hina rendah, kamu buang yang baik. Maka yang kamu dapat nanti kehinaan, kenistaan di dunia ini, dan kemurkaan dari Allah. Dapatnya itu. Kalau kamu sabar berkumpul dengan orang baik bersama nabimu, selamat dunia akhiratnya. Nah itu pelajaran buat kita, walaupun itu Bani Israel, tapi untuk kita. Karena diabadikan dalam Quran itu. Ya. Maka kita jangan bersikap seperti Bani Israel. Kalau sudah dapatkan suatu tempat yang menyejukkan, ya, tempat berkumpul dengan orang baik-baik, bertahan di situ. Apapun yang terjadi pasti akan baik. Karena yang berkumpulnya dengan orang-orang baik, lingkungannya orang-orang baik, pasti akan membawa pengaruh kebaikan. Jangan kamu tinggalkan. Ya, hanya masalah uridu zinatal hayati dunia, hanya kepingin gebiarnya dunia. Wah, koncoku neng Hongkong setahunnya mulih iso gawe omah apik, tuku sepeda motor, ya, bapaknya tukoke sedan, ya. Lah aku ngaji nang kene pirang-pirang tahun, mobilku ora tau ganti, rusak ora iso ndandake. Bu tinggal neng Hongkong, wis aku tak mangkat neng kono. Tahun nek wis tuku mobil sangka mah ngaji meneh. Dan nek wis ngerti mobil, omahmu apik arep ngaji neh. Ngel, gitu. Nah, akhirnya kamu menjadikan hartamu lupa kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kalau kamu lupa kepada Allah hanya karena hartamu, karena pangkatmu, karena jabatanmu, karena anakmu, karena istrimu, kamu menjadi orang yang rugi. Harta mbok kamu banyaknya seberapa, cepat atau lambat mesti ditinggalkan, dipisahkan dengan kamu. Kalau tidak pisah hilang kebakaran, ya pisah mati. Ya, kalau mati apa hartanya tetap akan dibawa? Ya tidak kan? Itu pasti itu. Maka dikatakan oleh Allah, dunia itu kesenangan apa wujudnya? Mata'ul ghurur, itu kesenangan yang menipu. Tapi banyak orang yang tertipu karena dunia tidak sadar. Ya. Nah inilah maka Bani Israil tadi jadi pelajaran. Kita ingin selamat dunia akhirat, dah tekuni berkumpul dengan orang-orang baik. Ya alhamdulillah di Jawa ketemu orang-orang baik, tapi jangan dikira isinya orang-orang baik, orang-orang jahat pun di Jawa ya banyak. Ya,
Jangan. Nah, maka itulah kita memilih menurut ayat tadi, surat Al-Kahfi ayat 28 tadi, ya, kita milih lingkungan yang baik-baik. Apalagi menjaga dirinya, menjaga keluarganya, jangan tersentuh api neraka. Kalau sudah mendapat lingkungan yang baik, insya Allah terjamin.